Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ini kan berarti Ismail sudah lahir, Ishak juga sudah lahir ya. Di sini ada kata-kata Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Berarti ia besarnya di Berseba atau di mana kan? Berseba dong. Tadi disebutkan Berseba. Berarti Hagar dan Ismail pernah tinggal di Berseba pertama, kemudian ia bertambah besar, berarti besarnya di Berseba kan. Kemudian baru dia tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Oke, saya bantu teman-teman ya. Jadi Donditan memulai argumennya dengan mengatakan bahwa Hagar dan Ismail itu tinggal di Berseba. Kita lanjutkan ya. Oke. Dari ayat 22 ini ada perjanjian Abraham dengan Abimelek. Ini ada kata-kata Berseba nih Tat ya? Ya, Berseba. Berarti Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek di mana? Di Berseba. Di Berseba. Tempat. Dan masih lama Abraham tinggal di situ kan sebagai orang asing kan? Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke kejadian 22 nih. Di sini disebutkan ada ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, di sini tertulis yakni Ishak gitu kan. Ismail itu anak tunggalnya bagi Hagar. Betul kan? Dari Ismail dan Ishak ini mana yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham? Ismail. Kalau Ishak kan nggak bisa disebut anak tunggalnya Abraham. Nggak bisa, kan anak kedua. Ya, jadi kalau di sini ada anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Nah, Ishak kan nggak pernah jadi anak tunggalnya Abraham. Oke. Kita lanjut ya. Ya, jadi Donditan kemudian melakukan argumen bahwa yang disebut anak tunggal itu adalah Ismail karena Ishak tidak pernah jadi anak tunggal. Ismail lah yang karena anak pertama pernah jadi anak tunggal. Kalau Ishak kan punya kakak Ismail namanya, jadi nggak pernah jadi anak tunggal. Ya, ini argumennya dia. Kita lanjutkan ya. Kemudian kembalilah, perhatikan. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Ingat ya. Ketika Abraham dan anaknya yang tunggal itu kembali ke Berseba, pertanyaannya, Abraham itu pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Kalau memang itu Ishak gitu maksud saya. Iya, kalau memang itu Ishak berarti dia pulangnya salah. Harusnya pulang ke rumah Sarah. Nah, rumah Sarah di mana? Di Hebron. Nah, kita taunya dari mana? Ada di ayat di sini. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Perhatikan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Datang meratapi, berarti tinggal sama Sarah nggak? Enggak, orang dia datang ke Hebron, berarti dari suatu tempat kan kalau datang. Teman-teman melihat bahwa argumentasi dari Donditan, dia mengarahkan bahwa Abraham ini pulangnya ke Berseba, bukan pulang ke Sarah. Sedangkan Sarah tinggalnya di Hebron. Kalau begitu, Abraham ini pulang ke rumahnya siapa? Bukan ke Hebron, bukan ke Sarah. Dan Abraham bawa anak yang mana kalau pulangnya ke Berseba dan bukan ke Hebron? Jadi kalau Abraham pulang ke Hebron, pulangnya ke Sarah. Pulang ke Hebron, bawanya Ishak. Tapi kalau pulang ke Berseba, anak yang mana? Nah, Anda bisa lihat. Kedengarannya masuk akal, Niko. Jadi gimana menjawabnya? Nah, kalau teman-teman kita ketemu dengan argumentasi kayak begini, ketika Donditan mengatakan Hagar Ismail tinggal di Berseba, kita menemukan memang bahwa ada catatan bahwa Hagar itu diusir. Tetapi diusir dan kemudian di situ dikatakan mengembara di padang gurun Berseba. Padang gurun Berseba. Simpan dulu. Jadi bukan Berseba tapi padang gurun Berseba. Ayat 20-21 dikatakan Hagar dan Ismail itu menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah dia di padang gurun Paran. Dalam argumentasinya, nah teman-teman saya tunjukin dulu ya. Nah ini adalah petanya dan Anda bisa melihat bahwa inilah Berseba. Sedangkan yang tadi dikatakan Hagar diusir ke padang gurun Berseba. Menurut argumentasi Donditan, karena kalau kita lihat dari ayat ini, maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Ya, Donditan mengatakan si Ismail gede dulu baru pindah ke Paran. Padahal menurut saya itu adalah cocok logi gaya Donditan. Yang kalau kita perhatikan dalam semantiknya di sini, menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah, itu kata maka di sini tidak berarti selalu sebagai dalam hal kronologis. Jadi
Ismail gede dulu jadi pemanah di padang gurun, setelah itu baru dia tinggal di Paran. Itu tidak selalu berarti begitu. Kata maka di sini tidak selalu berarti kronologikal, tapi kata maka di sini juga bisa berarti berhubungan dengan kesimpulan. Ya, saya makan, maka saya menghabiskan makanan tersebut. Jadi kata makan dan menghabiskan makanan tersebut tidak selalu berarti kronologikal. Bisa berarti kesimpulan dari apa yang menjadi argumen ininya tadi bahwa saya makan begitu. Sama. Ketika dikatakan maka tinggallah Ismail di padang gurun Paran, itu tidak selalu berarti kronologikal gede dulu di padang gurun Beersheba. Jadi saya berargumen bahwa sebenarnya Ismail itu ketika diusir ke padang gurun Beersheba, maka tinggallah dia di padang gurun Paran. Menurut saya Ismail dan Hagar lebih masuk akal tinggal di atau besar di padang gurun Paran, sekitar-sekitarnya, namanya juga padang gurun ya teman-teman ya. Mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dalam ayat 21 dikatakan ibunya atau Hagar mengambil istri bagi Ismail dari tanah Mesir. Sehingga bagi saya lebih masuk akal kalau Mesir itu adanya di daerah sini, lebih masuk akal memang bahwa mereka tinggal di padang gurun Paran, begitu. Nah, jadi saya sih berpendapat begitu. Pendapat saya belum tentu benar, tetapi bagi saya kesimpulannya tidak selalu seperti kata Donditan, ya. Nah, kita lanjut. Kejadian 22:19. Abraham tinggal kembali dan berangkat ke Beersheba. Dan di situ dikatakan Abraham tinggal di Beersheba pasal 22 ayat 19. Kalau kita lihat pasal 23 ayat 2, memang dikatakan bahwa Sarah itu matinya di Hebron. Jadi dari sini ketika Dondi bilang Abraham tinggal di Beersheba, menurut Donditan bersama Hagar. Tadi saya berargumen belum tentu juga bersama Hagar, gitu kan? Karena Abraham bersama Ishak dong. Itu anak yang dijanjikan ya. Nah, tapi dari sini kita menjadi curious kan? Kita menjadi agak sedikit penasaran juga. Loh, kalau Abraham tinggal di Beersheba, sedangkan Sarah matinya di Hebron, bagaimana? Kenapa bisa begitu? Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Beersheba itu letaknya di sini, dan Hebron itu letaknya kira-kira 50 km ke atas. Begitu kan ya? Nah, jarak antara Beersheba dan Hebron itu tuh memakan waktu perjalanan kurang lebih 2 hari. Nah, dari sini kita lihat, wah jaraknya tuh oke, lumayan ya. Nah, saya mendapatkan penjelasan dari shabbat.org. Ya, teman-teman nanti bisa cek sendiri. Nah, di sini kemudian, apakah Abraham pisah rumah sama Sarah? Itu pertanyaannya. Ada seorang Rabi Yitzhak Bar Yehuda itu mengatakan bahwa dalam sesudah kejadian Ishak yang diikat dan mau dipersembahkan itu, Abraham akhirnya memutuskan untuk tinggal di Beersheba. Dan disitulah Abraham mengirimkan pesan kepada Sarah yang waktu itu di Hebron. Begitu. Untuk ayo datang ke Beersheba. Nah, jadi ceritanya Abraham memilih untuk kemudian belok ke Beersheba. Begitu ceritanya. Karena dia punya hubungan dengan Abimelek. Ya, sebelumnya kalau kita baca. Nah, jadi Sarah itu mau gabung sama Abraham. Ternyata ketika kirim pesan, Sarah meninggal. Itu kata Rabi Yitzhak Bar Yehuda. Ada Rabi yang lain lagi. Rabi Yudah Hesid mengatakan bahwa Abraham itu tidak tinggal di Hebron. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Sarah ini lagi musuhan sama dia. Gara-gara dia mendengar suara untuk mengikat Ishak yang seharusnya anak perjanjian. Jadi Sarah itu lagi musuhan sama Abraham dan Sarah itu menganggap Abraham gila. Begitu ya. Mana mungkin? Nah, itulah sebabnya akhirnya apa? Abraham sama Sarah pisah rumah, begitu. Itu kata Rabi Yudah Hasid, begitu ya. Nah, kemudian ada penjelasan lagi bahwa sebenarnya Sarah dan Abraham tinggal bersama-sama di Beersheba, begitu. Tetapi pada akhirnya ketika Abraham mau mengikat Ishak, Abraham nih mikir-mikir gimana caranya supaya Sarah nggak ribet nih. Akhirnya dia kirim Sarah tinggal di Hebron. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Anda bisa melihat berbagai macam penjelasan dari para rabi Yahudi, begitu ya. Nah, tentu dalam hal ini orang Kristen itu tidak benar-benar sampai, kok begini, kok begitu. Tapi argumen saya begini.
Apakah ini berarti membuktikan bahwa argumentasi Donditan benar? Argumentasi saya begini aja. Kalaupun Abraham tidak tinggal bersama Sarah waktu itu, kenapa satu-satunya kesimpulan adalah Abraham tinggal sama Hagar? Nah, itu pertanyaan saya. Kalau Abraham gak tinggal sama Sarah, misal itu benar, Abraham tidak tinggal bersama Sarah, kenapa kesimpulannya Abraham tinggal bersama Hagar? Contoh, saudara-saudara, kalau misalnya dikatakan Andre Tunggal tidak sedang di Jakarta, kenapa kesimpulannya Andre Tunggal harus tinggal di hotel? Bisa saja kesimpulannya Andre Tunggal sedang retret di Bogor. Maksud saya, kalaupun Andre Tunggal tidak tinggal di kediamannya, apakah kesimpulannya Andre Tunggal tinggal di hotel? Kan tidak. Tidak selalu tinggal di hotel. Bisa jadi Andre Tunggal tinggal bersama sahabatnya. Kalaupun Andre Tunggal tidak tinggal di kediamannya, bisa jadi Andre Tunggal sedang keluar kota. Jadi kesimpulannya itu banyak. Nah, ketika Donditan mengatakan bahwa Abraham tidak tinggal sama Sarah, kenapa kesimpulannya tinggal sama Hagar? Hanya karena kata Beersheba. Kata Beersheba itu adalah satu kata yang menurut saya sangat besar kemungkinannya, macam-macam kemungkinannya. Dan saya tunjukkan kepada Anda bahwa Hagar sama Ismail belum tentu juga tinggal di kota Beersheba, melainkan mengembara di padang gurun bersama-sama yang kita tahu pada akhirnya ada di Paran, begitu ya. Dan yang kedua, Ishak itu anak yang dinanti-nantikan Abraham. Kita tidak bisa sangkali itu. Kenapa Abraham harus pisah sama Ishak? Karena Abraham sayang Ishak. Kenapa Abraham harus tinggal sama Hagar dan Ismail? Ini adalah argumentasi saya. Jadi saya menyangkali apa yang Donditan katakan, karena buat saya ini adalah sebuah argumentasi yang kuat. Dari sini saya tunjukkan kepada Anda, ya. Datanya adalah Kejadian 22 ayat 2. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ini datanya Viro. Ayat yang ketujuh. Lalu berkatalah Ishak, bukan Ismail. Ayat yang ke-9, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, bukan Ismail. 3 ayat dari Kejadian pasal 22, ayat 2, ayat 7, ayat 9, isinya Ishak semua. Ini data Viro, ya. Anda nggak usah kejang-kejang ya. Lalu kemudian seperti kata orang-orang sebagian, oh salah tuh, itu Ishak namanya diganti sebenarnya Ismail. Nah ini. Kalau Anda mau data, saya tunjukin data. Dari Dead Sea Scrolls, itu kira-kira naskah-naskah Laut Mati, itu berasal dari sekitar abad ketiga sebelum Masehi, abad ketiga, abad kedua. Data itu atau Dead Sea Scroll itu mengisi atau berisi kitab Kejadian. Berisi juga tentang cerita Kejadian 22 tadi. Dan saya tunjukkan kepada Anda, tidak ada varian teks tentang nama Ishak yang diganti, nama Ismail yang diganti Ishak. Tidak ada varian teksnya. Semua teks yang ada isinya Ishak di dalam Kejadian 22 gitu ya. Kalaupun ada nama Ismail yang tertulis, saya mau tanya, ngapain para penyalin menggantinya dengan Ishak? Kurang kerjaan apa? Ngapain ganti-ganti? Apa tujuannya? Tidak ada tujuannya. Jadi dari sini, Anda bisa melihat bahwa ada sebuah kehaluan yang dilakukan oleh Donditan. Ada sebuah kehalusinasian yang dilakukan ketika dia mengatakan ini Ismail. Begitu loh. Ketika dia mau mengarahkan ini Ismail. Dan sekali lagi, saya kasih data. Sebenarnya dari tadi, argumennya paling sederhana tuh begini. Donditan mau membuktikan bahwa ini Ismail nih. Jadi dia cerita lah bolak-balik lah. Ini anaknya, Abraham tinggal di Beersheba, Hagar tinggal di Beersheba. Lalu kemudian kenapa Abraham tidak pulang ke Sarah. Mau muter-muter. Ujung-ujungnya teksnya ngomongnya apa? Ishak. Udah gitu aja. Nggak usah ribet. Teksnya ngomongnya Ishak. Dan tidak ada varian teks. Tidak ada pun satu orang pun ahli yang meragukan bahwa ini Ishak yang diikat gitu loh ya.